Bab 291-295. Bab 291, jika Tang Ning melihat ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Suasana di bandara tidak terlihat bagus. Banyak anggota klub penggemar Tang Ning adalah penggemar pasangan. Tapi, Kuan Ye telah memposting foto sebelum mereka naik ke pesawat. Setelah masalah dibiarkan selama 11 jam untuk bergejolak, bandara Beijing bukanlah tempat yang mudah untuk dilalui Tang Ning. Terutama saat dia keluar dari terminal yang sama dengan Mo Ting dan Kuan Ye. Tapi, sepertinya, Mo Ting sudah siap. Dia menutupi Tang Ning dan langsung menganyam Tang Ning melalui kerumunan. Pada saat orang banyak menyadarinya, dia sudah mengantar Tang Ning ke pintu keluar terminal. Orang-orang dari Hairui segera menghentikan mobil mereka di depan mereka dan pasangan itu segera naik. Sebelum mereka tersedot ke dalam lubang hitam kamera, mobil itu berbalik dan melaju keluar dari bandara. Di sisi lain, Kuan Ye terjebak di pintu keluar. Menghadapi pertanyaan wartawan, Kuan Ye mengunyah permen karetnya dengan jijik saat dia mengabaikan mereka. Presiden Kuan, hubungan apa yang Anda miliki dengan Tang Ning? Apakah nyaman bagi Anda untuk mengungkapkannya kepada kami? Presiden Kuan, apakah Anda dan Tang Ning berkencan? Presiden Kuan, bisakah Anda berkomentar sedikit tentang kejadian itu? Presiden Kuan, setelah menyadari seorang reporter tertabrak oleh kerumunan di sekitarnya, Kuan Ye berhenti di jalurnya, melepas kacamata hitamnya dan akhirnya berbalik. Apa yang Anda lihat adalah kebenaran, saya tidak punya komentar. Para wartawan tercengang. Apakah Kuan Ye mengakui klaim mereka? Apakah dia mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan Tang Ning? Tapi, bagaimana ini mungkin? Tang Ning memiliki Mo Ting di sampingnya dan semua orang sangat menyadari hubungan antara Hairui dan Star King. Meskipun kedua agensi tidak pada tahap di mana hanya satu yang tersisa, mereka juga tidak berhubungan baik. Kuan Ye mengamati para reporter dan senang dengan reaksi mereka. Jadi, dia tertawa sambil memakai kembali kacamata hitamnya. Di bawah kedok keamanan bandara, dia segera meninggalkan bandara Beijing, meninggalkan wartawan yang bingung yang hanya bisa saling memandang dengan bertanya-tanya. Bisakah kata-kata Kuan Ye dipercaya? Kapan kata-kata ahli waris manja ini bisa dipercaya? Tepat, Presiden Mo belum mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan Presiden Mo adalah kebenaran. Tapi, masalahnya, kita bahkan tidak bisa mendapat kesempatan untuk melihat Presiden Mo. Tang Ning tidak pernah menyangka, dalam 2 hari singkat dia jauh dari negara, dia akan kembali ke tontonan yang baru saja dia saksikan. Segera setelah dia menghidupkan teleponnya, telepon dari Long Jie dan Huo Jingjing kewalahan, keduanya menanyainya tentang insiden dengan Kuan Ye. Mereka bertanya-tanya mantra macam apa yang dia pakai. Long Jie bahkan bertanya apakah dia telah menipu Mo Ting. Tentu saja, Tang Ning sangat sadar bahwa ini hanya sebuah lelucon. Namun, karena ponselnya menggunakan pengeras suara, Mo Ting mendengar pertanyaan Long Jie dan segera merebut ponsel dari tangan Tang Ning. Bahkan jika itu hanya sebuah lelucon, kamu harus mengerti keinginanmu, batasan. Long Jie hampir melompat keluar dari kulitnya ketakutan, tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya mungkin membuat Tang Ning tidak nyaman. Jadi dia menjelaskan, saya tidak bermaksud seperti itu. Tidak apa-apa, Tang Ning mengambil ponselnya dan menghibur Long Jie. Dia kemudian menatap Mo Ting dan bertanya, apakah kamu sudah tahu tentang ini sebelumnya? Mo Ting memandang Tang Ning dengan serius sambil berkata dengan nada sedikit garang, bagaimana menurutmu? Aku tidak yakin, jawab Tang Ning. Meskipun dia sadar bahwa menanyakan Mo Ting pertanyaan seperti ini pada saat ini akan membuat Mo Ting tidak nyaman, dia juga berjanji tidak akan merahasiakan apapun dari Mo Ting. Tang Ning, aku bukan dewa. Aku tidak bisa memprediksi semua yang akan terjadi. Selama 2 hari terakhir, aku merasa seperti dalam keadaan tersesat. Pikiranku tidak bisa mengejarmu sama sekali. Inilah mengapa aku harus bertanya, Tang Ning menjelaskan. Aku tidak bisa menyusul dalam waktu dekat dan aku tidak ingin duduk diam dan menunggu. Kupikir, meskipun aku tidak berbicara, setidaknya pikiran kita bisa sama. Setidaknya, di depan orang luar, saya ingin bisa memberikan tanggapan yang sama seperti Anda sehingga mereka bisa mengatakan bahwa kita adalah satu kesatuan. Mo Ting menarik napas dalam-dalam. Sedikit kemarahan yang dia rasakan sekarang telah hilang. Dia memeluk Tang Ning dan menjelaskan, jika aku tahu Kuan Ye akan melakukan ini, aku akan membuatnya jadi dia tidak bisa kembali ke Beijing dan dengan bersih menyingkirkannya untuk selamanya. Aku tidak melindungimu dengan baik.
Saya pikir Anda mengatakan kata-kata ini terlalu dini. Tang Ning tiba-tiba tersenyum. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak akan menemukan solusi. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda mengirim pengawal setelah saya hanya untuk menjamin keselamatan saya. Ditambah lagi, kami selalu bertindak diam-diam, Presiden Mo. Mo Ting juga tersenyum ketika dia membaringkan kepala Tang Ning di pahanya dan menyisir rambutnya yang hitam pekat dengan jarinya. Apa yang harus kulakukan? Sebelumnya, aku bisa menoleransi orang yang mengatakan satu atau dua hal buruk tentangmu. Tapi belakangan ini, aku bahkan tidak tahan mendengar satu kata pun. Tapi, aku sudah terbiasa, Tang Ning menjawab dengan lembut. Mulai sekarang, setiap keputusan yang kamu buat, kamu harus memberitahuku tentang itu. Dalam hal itu, sepertinya, Tang Ning mengangguk, kami adalah dua orang yang telah bersama selama beberapa waktu. Sekarang setelah kami lebih memahami satu sama lain, kami pasti tidak akan setuju pada beberapa hal. Setelah mengajukan pertanyaan itu, saya merasa sedikit menyesal. Pada akhirnya, saya membuat hati saya sendiri sakit. Mo Ting menunduk dan menatap Tang Ning. Sebenarnya, dia juga akan menjawab dengan cara yang sama. Namun, ini adalah Tang Ning yang membuatnya merasakan kenyataan. Karena dia jujur dan jujur. Pengawal yang mengikutimu memiliki kamera lubang jarum. Setelah mereka menemukan seseorang menguntitmu dan mengambil foto, mereka segera menghubungiku. Tapi, karena orang yang mengikutimu tidak bertahan lama dan tidak membuat gegabah bergerak. Nyonya Mo, saya hanya menyadari bahwa Kuan Ye mengirim seseorang untuk mengikuti Anda. Siapa yang mengira dia benar-benar ingin membuat bukti palsu? Apakah Anda memiliki rekaman video? Tang Ning memegang poin ini. Aku perlu mengkonfirmasi begitu kita sampai di rumah. Tapi, rekamanmu berjalan sendiri sudah pasti lengkap, jawab Mo Ting. Tang Ning tertawa, suasana hatinya jauh lebih baik. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan hubungan kita? Karena Kuan Ye, dia tidak layak. Mo Ting sedang menunggu Hua Rong bergerak. Apakah mereka akan memeras mereka atau apakah mereka memiliki niat lain? Mo Ting berharap mereka tidak akan terlalu lama. Kalau begitu ayo keluarkan kekuatanmu dan bermainlah dengan bajingan itu. Apakah Kuan Ye mempertimbangkan wanita yang dia mainkan? Tentu saja, sebelum Tang Ning menutup matanya, dia mengatakan satu hal terakhir, aku merasa jijik memiliki namaku di sebelahnya. Dipahami. Tang Ning tidak mendengar kata terakhir ini dari Mo Ting. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan mengerti arti yang lebih dalam di baliknya. Karena, sejak mereka kembali ke rumah, Mo Ting telah menginstruksikan Fang Yu untuk merilis foto dirinya dan Tang Ning yang belum pernah dilihat publik. Tindakan sugestif ini membuat pasangan penggemar sangat gembira. Nama Mo Ting dan Tang Ning dengan cepat terbang ke puncak peringkat pencarian dan menutupi foto-foto yang diposting Kuan Ye di media sosial. Selain itu, Mo Ting juga menelepon Fang Yu, jaga namaku dan Tang Ning di peringkat teratas pencarian. Petik 2. Jika Tang Ning melihat ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Bab 292, haruskah dia menjadi budak istri? Pikiran Fang Yu meledak. Mo Ting telah memintanya untuk menempatkan foto pasangan itu bersama-sama pada makan malam perayaan Hairui, hanya agar Tang Ning merasa lebih nyaman. Haruskah dia menjadi budak istri seperti itu? Setelah itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Atas nama agensi, kirimkan Star King peringatan untuk tidak menimbulkan masalah dan memberitahu Kuan Ye untuk mengklarifikasi seluruh kejadian, Mo Ting menginstruksikan. Tapi, ahli waris manja itu pasti tidak mau bekerja sama. Bukankah dia sengaja membuat insiden ini? Jadi, mari kita tunggu sampai masalah ini meningkat sebelum kita mengadakan konferensi pers dan mengundang pacar yang dikabarkan ini. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana Tang Ning akan menghadapinya, Mo Ting menjelaskan dengan tenang. Kita tidak perlu membantu Star King melindungi harga diri mereka. Karena pewaris manja ingin bermain, maka melucuti harga diri Star King adalah konsekuensi yang masuk akal. Saya telah mendengar beberapa waktu lalu bahwa Dewan Direksi Star King memiliki kepentingan dalam otoritas keluarga Kuan atas operasi agensi, tambah Fang Yu. Mendengar ini, Mo Ting melepas telepon dari telinganya dan menutup telepon. Matanya tampak gelap dan tajam. Karena dalam hal kepentingan otoritas, Star King bukan satu-satunya yang menghadapi masalah ini. Ada juga seseorang di Hairui yang ingin menimbulkan masalah. Online, argumen mengenai foto yang diposting oleh Kuan Ye tidak dapat diselesaikan. Jadi,
Orang pasti akan mengeluh dan mencoba yang terbaik untuk mengungkap kebenaran. Namun, kali ini, para penggemar tidak lagi berjuang sendirian. Karena sebelum dia pergi ke luar negeri, Tang Ning telah berjanji pada Mo Ting bahwa dia akan memperlakukan penggemarnya dengan baik. Jadi, dia masuk ke akun Long Jie dan muncul di media sosial. Dengan kejadian ini, Tang Ning kita pasti akan difitnah lagi. Mengapa orang-orang ini tidak membiarkan Tang Ning kita bahagia? Petik 2. Tapi, jika kita mengeluh, itu hanya akan menarik orang untuk mengatakan hal-hal buruk tentang kita para penggemar. Apa kesalahan Ning kita hingga difitnah seperti ini? Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut, sebentar lagi aku akan menghitungnya, berapa kali Tang Ning kita telah difitnah sama sekali. Kami telah sangat menderita dan menerima begitu banyak hinaan. Saya hampir menangis karena marah. Melihat ini, Tang Ning segera menggunakan identitas Long Jie untuk mengirim komentar, biarkan aku memberimu tisu. Awalnya, para penggemar tidak menyadarinya. Tapi kemudian seseorang melihat foto Long Jie dan dengan cepat merespon. Pelan-pelan, apakah itu asisten Tang Ning yang baru saja berkomentar? Long Jie, cepat, beritahu kami bagaimana kabar Tang Ning. Hais, kurasa dia. Aku baik-baik saja, jawab Tang Ning langsung. Dia menjawab dengan, saya baik-baik saja, bukan, dia baik-baik saja. Para penggemar meledak dalam kegembiraan. Dalam beberapa detik, pesan Tang Ning sudah dibanjiri oleh banjir komentar. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah dia baru saja mengatakan, aku baik-baik saja? Long Jie, apakah kamu sudah gila? Tang Ning melihat komentar tidak percaya dan mengetik komentar lain, temukan apa yang harus diungkap, tidak perlu takut. Presiden Kuan dan saya tidak akrab satu sama lain. Jadi, jangan biarkan diri Anda menderita. Jika keluhan Anda tidak bekerja, beritahu saya akan membantu. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, apakah kamu Tang Ning? Dengan munculnya 3 kata ini dan sebuah foto, para penggemar dipenuhi dengan daya tembak. Mereka segera membagikan komentar Tang Ning kepada semua teman mereka, dan penggemar yang tidak online, segera diberitahu. Dalam sekejap, forum berlipat ganda dalam pengguna. Untungnya, Long Jie adalah moderatornya. Jadi meskipun Tang Ning tidak dapat melanjutkan obrolan dengan mereka, dia dapat memposting pengumuman. Aku tidak akan menyerang kecuali aku diserang terlebih dahulu. Ini adalah moto yang dijalani Tang Ning. Semua penggemar hardcore tahu ini adalah tipe orang Tang Ning. Jadi, dengan dorongan Tang Ning, para penggemarnya akhirnya mendapatkan kepercayaan diri yang mereka butuhkan. Mereka percaya pada Tang Ning, karena mereka merasa memiliki otak adalah sifat baik yang belum tentu dimiliki semua orang. Ketika sampai pada skandal yang sedang terjadi saat ini, mereka yang memiliki kecerdasan sekecil apapun akan dapat melihat kebenaran. Terlepas dari fakta bahwa Mo Ting adalah manajer Tang Ning dan memiliki kendali atas semua aspek kehidupannya, bahkan jika dia bukan manajernya, mereka yang memiliki mata akan dapat mengatakan bahwa tidak mungkin Tang Ning menyerahkan Mo Ting untuk Kuan. Yang terpenting, Tang Ning tidak buta. Jadi, penggemarnya memiliki kepercayaan 100% padanya. Dengan tambahan penampilannya secara online, mereka diberi kepercayaan yang mereka butuhkan dan tidak akan lagi mentolerir penyalahgunaan dunia luar. Ternyata, bisa berinteraksi secara dekat dengan penggemar akan memberikan arti dan kepuasan tersendiri bagi keberadaan seseorang. Tang Ning berpenampilan dingin, tetapi bukan berarti dia berhati dingin. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk para penggemarnya karena dia masih bekerja keras untuk maju. Dia tidak memiliki banyak status, jadi bagaimana dia bisa melindungi status orang lain? Sekarang, dia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri, dia akhirnya bisa melindungi penggemarnya. Tidak lama kemudian, Beijing memasuki kegelapan. Mo Ting pulang dari Hairui dengan perasaan dingin. Setelah melihat Tang Ning duduk di sofa melihat komentar para penggemarnya, dia duduk di sampingnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Hari-hari ini aku bisa kembali ke rumah untuk melihat senyummu. Ning, kamu benar-benar telah berubah. Tang Ning meletakkan teleponnya dan bersandar ke pelukan Mo Ting. Apakah ini perubahan yang baik, atau perubahan yang buruk? Apakah kamu tidak menyadarinya? Ketika kita pertama kali bertemu, hatimu sekeras batu. Meskipun kamu mempercayaiku, itu karena kamu memaksakan diri dengan keyakinan bahwa itu akan menguntungkanmu. Tapi, perlahan, hatimu mulai melunak meskipun kamu masih memiliki keraguan Anda tentang dunia. Sekarang, kamu benar-benar telah melepaskan segalanya.
Kamu benar-benar memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan dunia luar dan berbagi pemikiranmu dengan mereka. Kamu bahkan mulai berdebat denganku. Aku merasa, Tang Ning saat ini, benar-benar dibuat daging dan darah. Setelah mendengar kata-kata Mo Ting, Tang Ning sedikit terkejut. Selama ini, dia mengira dia tidak banyak berubah. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia memang seperti yang Mo Ting katakan. Itu karena kamu memperlakukanku dengan sangat baik, jadi aku bisa percaya bahwa ada orang di dunia ini yang mau memberi tanpa keluhan dan penyesalan. Itu karena aku mulai mempercayaimu sehingga aku perlahan mulai mempercayai seluruh dunia. Tang Ning menahan air matanya dan melanjutkan, Presiden Mo, memang benar bahwa hanya ketika seseorang diperlakukan dengan cinta mereka akan belajar untuk mencintai. Mo Ting mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata Tang Ning sebelum mencium bulu matanya yang berembun. Dia tersenyum, aku akan pergi mandi. Jangan terlalu lama melihat ponselmu, itu tidak baik untuk matamu. Plus, apa yang kamu tangisi? Hidup kita akan terus bahagia seperti ini. Petik 2. Jadi, meskipun Kuan Ye mencemarkan nama baikmu seperti ini. Petik 2. Tang Ning menganggukkan kepalanya sambil menyeka air matanya, aku tidak pernah takut. Aku punya kamu. Kalau begitu, mari kita tunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Aku akan mengambil sesuatu dari Star King dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Setelah berbicara, Mo Ting berdiri, melepas jaketnya dan menuju kamar tidur. Pertunjukan yang bagus. Sepertinya Presiden Mo tidak hanya akan menghukum Star King. Lagi pula, pria berperut hitam ini juga telah menempatkan foto mereka secara online dan saat ini menguasai peringkat pencarian. Bab 293, dia harus berbicara secara pribadi. Tepat sebelum tidur, Huo Jingjing menelepon untuk menanyakan keseluruhan cerita. Dia bertanya-tanya apakah Tang Ning entah bagaimana berada di sisi buruk pewaris manja itu. Tang Ning memegang telepon sambil cekikikan, siapa yang menyuruhnya untuk menjadi pewaris Star King. Dia bisa main-main dengan cara apapun yang dia inginkan tanpa memedulikan perasaan orang lain. Jika kita melihat penyebab utamanya, itu semua karena Mo Ting. Huo Jingjing sadar bahwa Mo Ting tidak memberikan wajah Kuan Ye di berbagai acara. Jadi ini adalah hasil dari balas dendamnya. Kamu tidak perlu membedakan antara aku dan Mo Ting. Mari kita bertemu besok. Aku akan datang ke tempatmu. Begitu Huo Jingjing mendengar Tang Ning menyarankan untuk pergi ke tempatnya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum memberitahu Tang Ning bahwa dia telah pindah ke rumah Fang Yu. Sebelumnya, ketika dia ingin memberitahunya, Mo Ting telah mengangkat teleponnya. Sekarang Tang Ning mengungkitnya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sedang berkemas dan rumahku berantakan, aku juga sudah memulai wawancara untuk Fashion Week. Oke, kurasa kita akan bicara nanti. Setelah berbicara, Tang Ning ingin menutup telepon. Tapi, tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari sisi lain telepon. Apakah kamu sudah selesai berkemas? Fang Yu melangkah ke kamar tamu dan melihat tempat tidur Huo Jingjing berantakan. Jika saya ingat dengan benar, manajer dan asisten Anda sama-sama wanita, baik. Jingjing, Tang Ning bertanya. Huo Jingjing memelototi Fang Yu dan menunjuk ke teleponnya. Fang Yu mengerti, tapi dia tidak tinggal diam, dia sangat sadar bahwa Huo Jingjing hanya punya satu teman, Tang Ning. Jadi, dia mengambil telepon dari tangan Huo Jingjing dan berkata, Tang Ning, dia sedang mengemasi barang bawaannya. Dia akan terbang lebih awal besok dan butuh istirahat. Tang Ning mengenali suara Fang Yu dan menebak apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, dia telah berusaha keras untuk menjodohkan mereka, tetapi yang mereka berikan hanyalah tatapan tidak tertarik. Sekarang setelah dia menyerah, mereka tiba-tiba berkumpul sendiri. Cinta adalah sesuatu yang hanya mereka yang terlibat yang tahu kebenarannya. Apakah kamu di rumahnya? Dia telah pindah ke rumahku, jelas Fang Yu. Kalau begitu, jangan tidur terlalu larut. Tang Ning tidak lagi mengganggu mereka. Dia benar-benar bahagia untuk Huo Jingjing, tapi, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang anak itu. Apakah dia mengatakan hal lain? Huo Jingjing bertanya setelah dia melihat Fang Yu menutup telepon. Fang Yu membantu Huo Jingjing menutup kopernya sebelum berbalik dan tersenyum ambigu, dia menyuruh kami untuk tidak tidur terlalu larut. Sebenarnya, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak sengaja menumpahkan toner pelembab di tempat tidur. Fang Yu meletakkan koper Huo Jingjing di lantai dan melihat tambalan basah di tempat tidur. Dia mengambil bantal Huo Jingjing dan kemudian meraih tangannya. Malam ini,
tidurlah di kamarku. Sebelum kamu pergi, aku akan membiarkanmu menggunakanku sebagai guling. Sementara itu, setelah Tang Ning menutup telepon, dia melihat Mo Ting belum kembali ke kamar. Jadi, dia pergi mencarinya di ruang belajar dan duduk di sampingnya. Kenapa kamu masih belum tidur? Tampaknya, Huo Jingjing dan Fang Yu secara resmi bersama. Tang Ning bersandar di bahu Mo Ting saat dia melihat dokumen di tangannya. Bukankah ini yang kamu harapkan? Kamu harus selalu mempercayai instingmu. Kamu harus berhenti bekerja sekarang. Kamu masih perlu menghadiri siaran pers dimulainya syuting untuk drama IP besok. Tang Ning menarik dokumen itu dari tangan Mo Ting, menjalin jari-jarinya dengan tangannya dan kembali ke kamar tidur bersama. Hari berikutnya, Mo Ting sedang berganti pakaian di walk-in wardrobe ketika Lu Ce melakukan panggilan telepon. Dia menelepon untuk melaporkan bahwa Kuan Ye sekali lagi menimbulkan masalah. Di halaman media sosial pribadinya, dia memposting puisi berani tentang kenikmatan seksual antara pria dan wanita. Kuan Ye tidak mengklarifikasi kepada siapa puisi itu ditujukan, tetapi dia jelas mencoba untuk bertarung dengan Mo Ting. Karena Mo Ting telah mengambil alih peringkat pencarian sehari sebelumnya dengan postingan sugestifnya, Kuan Ye memutuskan untuk membuat sarannya sendiri bahwa dia dan Tang Ning telah membawa hal-hal ke tingkat berikutnya. Mo Ting tidak mengatakan apapun. Dia mengenakan jas kotak-kotak abu-abunya dan melangkah keluar dari lemari untuk mengingatkan Tang Ning yang sedang memasak sarapan. Kamu tidak punya jadwal apapun hari ini, jadi kamu tidak perlu meninggalkan rumah. Apakah kamu ingin menyembunyikan puisi itu dariku? Tang Ning bertanya dengan suara lembut. Aku hanya takut, dengan semua kekacauan yang terjadi di luar, kamu akan terluka secara tidak sengaja. Tang Ning memberikan segelas susu kepada Mo Ting dan menganggukkan kepalanya. Aku akan tinggal di rumah dan menonton film. Jangan lihat diskusi online. Aku bisa membayangkan apa yang akan mereka katakan. Tidak ada perbedaan apakah aku melihatnya atau tidak. Dengan melakukan ini, Kuan Ye telah mengeksploitasinya secara paksa. Bahkan jika kejadian ini berlalu, itu akan meninggalkan noda pada namanya. Karena dia tidak dapat menyangkal bahwa sebagian besar orang sebenarnya tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya mengikuti orang banyak dan bergabung dengan keluhan. Pada kenyataannya, mereka hanya bosan dan tidak peduli dengan siapa mereka berurusan dan betapa hebatnya kepribadian mereka. Aku akan menanganinya. Jadi, bahkan tanpa sarapan, Mo Ting langsung meninggalkan rumah. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menginstruksikan Lu Ce, pergilah ke siaran pers. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pastor Kuan. Suaranya stabil tanpa sedikit pun kekhawatiran, entah putramu menghilang atau Star King akan menghilang. Pastor Kuan baru saja mengetahui apa yang telah dilakukan oleh putranya yang bajingan dan mengerti bahwa dia telah sangat menyinggung Mo Ting. Jadi, dia tidak terkejut menerima panggilan telepon seperti ini. Mo Ting memaksanya untuk membuat pilihan. Presiden Mo, jika dia melangkah keluar dan mengatakan satu kata lagi, dia dan Star King akan menghilang bersama. Pastor Kuan gemetar ketakutan. Saat dia akan menjelaskan banyak hal, Mo Ting sudah menutup telepon. Mo Ting segera mengambil laptopnya, menulis pernyataan resmi dan mengirimkannya ke Fang Yu. Langkah pertama, peringatkan Star King. Langkah kedua, lepaskan pernyataan itu. Langkah ketiga, adakan konferensi pers pada jam 3 sore dan tunjukkan bukti videonya. Langkah 4, peringatan lain, tapi kali ini adalah peringatan untuk dunia luar dan media, sebelum hari berakhir. Aku ingin mereka membersihkan semua yang ada di permukaan, adapun dirinya sendiri, dia secara alami akan melakukan. Apa dia perlu melakukannya? Fang Yu tidak berani menunda. Dia segera memerintahkan tim hukum untuk menghubungi Star King, memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak mengendalikan Kuan Ye, Hairui tidak punya pilihan selain mengambil tindakan paksa. Hairui telah bergerak, mereka telah mengirimkan pemberitahuan hukum kepada Star King. Aku punya firasat Kuan Ye ini ada yang salah dengan kepalanya. Apa menurutnya semua orang bodoh? Tapi, dia tetap mengunggah foto itu meski dia tahu dia akan difitnah. Bukankah ini menunjukkan cinta sejati? Dari apa yang aku lihat, ini hanyalah dua pria yang memperebutkan seorang wanita, sungguh kekanak-kanakan. Tang Ning yang malang sedang dihina oleh semua orang yang lewat yang tidak tahu tentang kebenaran. Jika dia keluar untuk menjelaskan, mereka akan memarahinya, jika dia tidak keluar untuk menjelaskan, mereka masih akan memarahinya. Dia cantik, posisi yang sulit. Aku masih bertekad untuk mendukung pasangan, Tang Mo.
Presiden Mo tidak bodoh, jika Tang Ning benar-benar melakukan sesuatu untuk mengkhianatinya, dia akan mengirimnya pergi sejak lama. Tidak mungkin aku akan terus melindunginya. Presiden Mo, kapan kamu akan keluar untuk berbicara untuk Tang Ning? Pertanyaan dari para penggemar ini juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan Long Jie. Setelah menyaksikan Kuan Ye semakin mengintensifkan situasi, dia merasa seperti akan meledak karena amarah saat dia menyerbu ke Hyatt Regency. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Namun, aku percaya pada Mo Ting, jawab Tang Ning sambil memegang sebuah buku di tangannya. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Aku tahu lebih baik daripada siapapun seberapa banyak pemikiran yang telah dia lakukan. Karena Mo Ting lebih tahu dari siapapun, kali ini, dia harus angkat bicara secara pribadi. Bab 294, jika dia tidak datang, dia akan menghadapi konsekuensinya. Selain itu, aku tidak bisa keluar untuk menyerang balik Kuan Ye karena itu akan menurunkan gaya Mo Ting. Mo Ting dan aku adalah satu kesatuan, aku tidak bisa bertindak seolah aku sendirian melawan si brengsek itu. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan hanyalah percaya padanya. Long Jie menggosok dagunya dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berkata dengan nada bersemangat, aku mendengar dari Lu Ce bahwa di dalam Star King sedang terjadi perebutan kekuasaan. Semakin banyak Kuan Ye melakukan hal-hal bodoh, semakin banyak keluarga Kuan berdiri di agensi akan berisiko. Perebutan kekuasaan berarti akan ada pergerakan saham. Long Jie, cari tahu bagaimana pembagian saham saat ini. Kamu juga tertarik merebut Star King? Long Jie bertanya, meskipun kamu melakukannya dengan cukup baik pada kuartal ini, membeli saham Star King akan sangat melelahkan. Aku hanya ingin mengerti di mana mereka berada. Kemana pikiranmu melayang? Tang Ning memandang Long Jie dan menggelengkan kepalanya. Mungkin, suatu hari nanti, Ting akan menggunakannya meskipun dia mungkin tidak membutuhkan kita untuk menyelidikinya. Jangan remehkan aku. Kenyataannya, banyak informasi penting mulai menyebar dari saluran kecil sepertiku. Setelah berbicara, Long Jie berdiri dari sofa. Setelah memastikan bahwa Tang Ning tidak membutuhkan siapapun untuk menemaninya, dia dengan cepat meninggalkan Hyatt Regency, dia harus memanfaatkan kekuatannya dengan baik. 10 pagi. Drama IP Super yang diadaptasi dari novel web, Evil Child, mengadakan siaran persnya. Novel web yang telah mengumpulkan banyak pengikut online ini akan diadaptasi menjadi salah satu drama paling dinanti tahun ini. Itu akan disutradarai oleh sutradara lokal top, diproduksi oleh anak perusahaan Hai Rui dan menyatukan aktor dan aktris Alistair. Kehadiran Mo Ting pada siaran pers ini jelas mendapat perhatian yang sama besarnya dengan penulis ceritanya. Karena beberapa aktor-aktris berasal dari Hai Rui, mereka tidak dapat menghindari pertanyaan tentang Tang Ning dan Mo Ting. Tentu saja, ini semua terjadi selama beberapa jam di belakang panggung. Meskipun mereka ditanyai pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan drama atau diri mereka sendiri, mereka tetap menjawab dengan tenang, kami percaya pada Presiden Mo. Dan apakah kamu juga percaya pada adik perempuanmu? Pada saat ini, Mo Ting keluar dari siaran pers dengan beberapa orang penting drama tersebut. Langkah kakinya sengaja lebih lambat dari biasanya, sepertinya dia ingin memberi waktu kepada para wartawan untuk mengelilinginya saat dia menghadapi mereka dengan tenang. Sementara itu, beberapa orang yang berjalan bersamanya berdiri di satu sisi dan menunggunya dengan sikap serius. Presiden Mo, bisakah Anda menjawab pertanyaan topik hangat saat ini? Pertanyaan topik hangat yang mana? Mo Ting tidak senang dengan kepengecutan reporter itu, jadi dia mendorongnya untuk melanjutkan. Reporter yang bertanya menganalisis ekspresi Mo Ting dan menyadari dia memiliki keinginan untuk menjawab, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, pertanyaan tentang cinta segitiga antara dirimu, Tang Ning dan pewaris Star King. Saya khawatir saya tidak bisa memberikan jawaban mengenai hal ini, karena ini bukan sesuatu yang saya ikuti, kata Mo Ting langsung ke kamera. Reporter itu tercengang sejenak sebelum menyadari tanggapan Mo Ting adalah bentuk klarifikasi, jadi dia mengambil kesempatan untuk melanjutkan, kalau begitu, bagaimana kabar Tang Ning? Apa reaksinya ketika dia mengetahui masalah ini? Dia baik-baik saja. Adapun reaksinya, dia tidak memiliki banyak reaksi. Lagi pula, dia tidak terlalu akrab dengan pewaris Star King. Terlepas dari saat dia melindungi Tang Ning di upacara penghargaan, ini adalah pertama kalinya dia berbicara tentang Tang Ning secara terbuka. Pasangan itu sama-sama bukan orang untuk memberikan penjelasan.
Bahkan ketika rumor tentang hubungan mereka menyebar seperti api, Mo Ting tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Tang Ning. Dan bahkan ketika kedua orang itu tampaknya tidak meninggalkan satu sama lain, setidaknya di acara seperti hari ini, Mo Ting tidak pernah menyebut Tang Ning. Tapi hari ini, Mo Ting akhirnya membuka mulutnya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa Tang Ning dan Kuan Ye tidak akrab. Ini adalah klarifikasi yang disamarkan. Dia tidak banyak bicara, dia hanya mengatakan mereka tidak akrab. Tapi, itu cukup untuk menarik garis yang jelas antara Tang Ning dan Kuan Ye. Jadi, maksudmu Tang Ning sama sekali tidak terpengaruh. Kenapa dia harus terpengaruh oleh sesuatu yang tidak berhubungan dengannya? Mo Ting bertanya balik. Lalu bagaimana dengan insiden pertemuan Tang Ning dengan pewaris Star King di Prancis? Mengenai apakah mereka bertemu, Hai Rui akan merilis bukti sore ini. Setelah berbicara, Mo Ting menginstruksikan keamanan untuk membersihkan jalan saat dia meninggalkan tempat kejadian. Ini adalah tanggapan yang diberikan Mo Ting kepada publik sebagai manajer Tang Ning. Kata-katanya sepertinya mengandung banyak arti, lelucon macam apa ini dan bagaimana hubungannya dengan Tang Ning. Tang Ning kami hanyalah anggota penonton lainnya, dia tidak tahu bagaimana dia akhirnya bertemu dengan seseorang, Tang Ning dan Star King kami tidak memiliki hubungan. Tolong jangan seret dia ke level yang sama dengan mereka, sejujurnya, kami juga menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Meskipun tanggapannya tidak resmi, itu konsisten dengan pendekatan Mo Ting. Tidak lama kemudian, tanggapan Mo Ting memasuki peringkat pencarian terpanas. Meskipun Presiden Mo berbicara dengan sangat serius, tanggapannya yang sebenarnya jelas, oh, jadi kalian membicarakan tentang Tang Ning saya. Haha. Mari kita bayangkan ekspresi Presiden Mo saat dia pulang untuk berurusan dengan Tang Ning. Hubi telah mengambil semua rumor untukmu hari ini, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Karena Mo Ting telah menyangkal hubungan Tang Ning dan Kuan Ye. Itu berarti, Kuan Ye berbohong. Lagi pula, Kuan Ye kita adalah ahli waris yang kaya, mengapa dia melampiaskan amarahnya pada model yang cantik? Bukankah itu merendahkan dirinya sendiri? Model yang selasteristi. Dia selingkuh dan dia tidak mau mengakuinya. Tunggu sebentar, Presiden Mo berkata Hai Rui akan merilis bukti. Aku ingin tahu bukti apa itu. Aku akhirnya mendengar berita tentang Tang Ning dari mulut Presiden Mo. Ya Tuhan, peristiwa yang langka. Keduanya terlalu rendah hati. Kami sudah memimpikannya cukup lama, kapan keduanya akan keluar dan memberi kami hadiah? Apakah mereka kekasih? Tolong berhenti bersikap ambigu. Duduk saja dan tunggu konferensi pers Hai Rui. Secara online, diskusi masih bervariasi. Tapi, setelah tanggapan Mo Ting, hinaan terhadap Tang Ning berkurang. Semua orang sangat sadar bahwa Mo Ting tidak punya waktu untuk membicarakan sampah, apalagi membuat cerita untuk berbohong kepada massa. Ini pasti sesuatu yang tidak akan dia lakukan. Setelah siaran pers, Mo Ting kembali ke Hai Rui. Dalam perjalanan di dalam mobil, dia menelepon Fang Yu, hubungi Star King dan beritahu Kuan Ye untuk menghadiri konferensi pers sore ini. Jika dia tidak datang, dia akan menghadapi konsekuensinya. Presiden, bagaimana dengan Tang Ning? Haruskah kita membawanya juga? Tidak perlu, jawab Mo Ting dengan nada stabil. Karena Tang Ning mengatakan dia muak dengan Kuan Ye, demi nafsu makan istrinya, tidak mungkin dia membiarkan Kuan Ye muncul di depan Tang Ning lagi. Oke, aku mengerti, aku akan menanganinya. Setelah itu, Mo Ting menutup telepon sebelum menelepon Luce. Bantu aku membuat akun media sosial pribadi. Aku harus menggunakannya sore ini, perintah Mo Ting. Luce sedikit terkejut, sepertinya Mo Ting akan membuat langkah besar. Mo Ting tidak pernah menggunakan media sosial. Baginya tiba-tiba tertarik padanya, alasan apa yang mungkin ada. Dia jelas ingin mengumumkan sesuatu, atau mungkin, mengungkapkan sesuatu. Saya mengerti Presiden. Saya akan menyiapkannya pada saat konferensi pers tiba, jawab Luce dengan cepat. Bab 295, pewaris telah merilis foto lain. Kantor Ketua Star King. Pastor Kuan sedang menonton berita hiburan. Dia menghela nafas ketika mematikan televisi dan memanggil sekretarisnya melalui interkom. Katakan pada Presiden Kuan untuk datang menemui saya. Maaf Ketua Kuan, Presiden Kuan tidak ada di kantor, sekretaris itu menjawab dengan hati-hati. Pastor Kuan tanpa sadar memegangi dadanya, dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Kirim seseorang untuk segera menemukannya. Hai Rui telah meminta Kuan Ye muncul di konferensi pers pada jam 3 sore.
kita tidak bisa membiarkan sampah ini merusak kepentingan Star King. Ya, Ketua Kuan. Sekretaris menutup telepon dan segera menghubungi Kuan Ye. Tapi, pria yang terlibat tidak menunjukkan sedikit pun perhatian terhadap situasi tersebut. Dia berlayar ke laut seperti yang direncanakan, memeluk model sebanyak yang dia bisa dan benar-benar memamerkan kehidupan ahli waris yang kaya. Pada saat ini, Kuan Ye sedang berada di laut minum bersama teman-temannya yang payah. Beberapa anak kaya mengangkat gelas sampahnya mereka ke Kuan Ye dan tertawa, "Hai Rui dan ayahmu mencarimu kemana-mana. Kamu telah menyebabkan kekacauan besar sehingga ayahmu akan mengulitimu hidup-hidup ketika kamu kembali." Ditambah lagi, pagi ini setelah siaran pers, anak jahat, Presiden Mo langsung mengatakan bahwa Tang Ning tidak mengenalmu. Artinya puisi yang kamu buat tidak ada hubungannya dengan dia. Bro, jangan katakan padaku kau begitu licik untuk menjebak model. Betapa memalukan. Wajah Kuan Ye berubah dari merah menjadi putih dan dari putih menjadi hijau. Ayo berlayar kembali. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghadiri konferensi pers Hai Rui? Kuan Ye membanting gelas sampahnya ke lantai dan mengeluarkan ponselnya, memerintahkan orang-orangnya untuk memposting foto Tang Ning yang telah dipotretnya mencium Mo Ting yang telah diedit agar terlihat seperti dia. Tulisan yang menyertai foto itu adalah, "Apakah cinta yang kami bagikan itu palsu?" Pewaris telah merilis foto lain dan telah mengakui sebagai pria yang dicium Tang Ning di foto yang dirilis belum lama ini. Tidak mungkin. Apakah ini berarti Tang Ning memiliki hubungan rahasia dengannya sejak lama? Apakah Presiden Mo mengetahui hal ini? Petik 2. Sekarang aku melihatnya, pria di foto itu memang terlihat seperti ahli waris. Foto asli telah sepenuhnya dihapus oleh Humas Hai Rui, sedangkan foto yang beredar setelah itu, adalah foto yang dipotret oleh Kuan Ye. Jadi, ada persentase besar orang yang mempercayainya. Dengan tambahan penerimaan pribadi Kuan Ye, tampaknya, hubungan Tang Ning dan Kuan Ye cukup banyak dikonfirmasi oleh para pengamat. Apakah Hai Rui akan memberikan bukti? Dia tidak sabar untuk melihat bukti apa yang mereka miliki. Setelah kembali dari tepi laut ke Star King, Kuan Ye langsung membuka pintu kantor ayahnya. Pastor Kuan memelototinya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku sudah tua. Berapa lama lagi kamu ingin melucu? Kamu jelas tahu perbedaan antara kamu dan Mo Ting, haruskah kamu bersikeras untuk memprovokasi Hai Rui? Dalam hatimu, apakah aku selalu salah? Selama bertahun-tahun, selain menyebabkan masalah dan menggoda gadis-gadis, hasil apa yang telah kamu capai? Apakah kamu menghasilkan 1 sen pun untuk Star King? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang memperhatikan kursi ayahmu? Aku tidak bisa hidup selama beberapa ratus tahun dan aku tidak bisa menjagamu selama beberapa kehidupan." Kuan Ye terkejut dengan kata-kata Pastor Kuan. Matanya terbuka lebar saat dia balas berteriak, "Aku bertekad untuk menimbulkan masalah bagi Mo Ting." Melihat putranya tidak bisa diselamatkan, Pastor Kuan mengarahkan jarinya dengan gemetar ke pintu, "Keluar. Juga, kamu menciptakan masalah. Hai Rui telah memintamu untuk menghadiri konferensi pers mereka pada jam 3 sore. Jika kamu tidak ingin aku mengesampingkan apa yang disebut putra Cheoku, sebaiknya kamu tidak menyeret Star King bersamamu." Setelah mendengar ini, Kuan Ye meninggalkan kantor tanpa berbalik. Jadi bagaimana jika dia bermain-main? Bukankah dunia ini tempat bermain orang kaya? Dia hanyalah model kecil yang telah tidur dengan banyak pria. Tidak bisa apa dia tidak menghinanya sedikit. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mo Ting membuat celah antara kedua perusahaan dengan model sederhana. Jadi, dia memutuskan dia akan pergi ke konferensi pers. Kenapa tidak? Lagi pula, di mata ayahnya, dia adalah anak nakal yang tidak berguna. Skandal terus meningkat dan diskusi menjadi lebih panas. Mo Ting hanya ingin menarik garis antara Tang Ning dan Kuan Ye, namun Kuan Ye menolak untuk membiarkan hal itu terjadi. Jadi, tepat sebelum jam 3 sore, Fang Yu selesai mempersiapkan konferensi pers dengan ekspresi serius. Tentu saja, dia mendapatkan bukti tambahan, karena Kuan Ye baru saja membuat langkah menjijikkan lainnya. Di bawah panggung, barisan reporter yang rapi duduk. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, mereka mengira kata-kata Mo Ting sudah final. Siapa sangka, Kuan Ye sekali lagi akan melakukan serangan balik. Saat ini, satu pria hanya mengatakan bahwa mereka tidak terbiasa dengan apapun untuk ditampilkan, sedangkan yang lain mengklaim bahwa mereka menyukai bukti untuk didukung. Kebenaran sekarang tergantung pada bukti yang akan diajukan Hai Rui.
Sudah hampir jam 3 sore tapi Kuan Ye belum datang. Aku ragu ahli waris akan muncul. Siapa tahu. Aku mendengar seseorang menabraknya membawa beberapa wanita cantik ke laut. Fang Yu menyaksikan para reporter mengobrol di antara mereka sendiri. Wajahnya tidak mengandung banyak emosi. Dia tahu konferensi pers hari ini tidak hanya ditujukan untuk membuat Star King membayar, Mo Ting juga akan dengan menyakitkan mengkritik para reporter di bawah panggung ini. Sayangnya, demi mempersiapkan konferensi pers ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengantar Huo Jingjing ke bandara, dia membiarkannya pergi sendiri. Memikirkannya membuatnya merasa seperti pacar yang tidak kompeten. Tepat jam 3 sore, konferensi pers dimulai. Namun, masih belum ada tanda-tanda Kuan Ye. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki niat untuk tampil. Tapi, Fang Yu tidak peduli. Jika Kuan Ye muncul, itu berarti pengungkapan yang akan terungkap akan lebih spektakuler. Fang Yu memberi isyarat untuk diam dan seluruh aula sunyi. Yang terdengar hanyalah suara jendela kamera. Fang Yu mengamati penonton, membungkuk sedikit dan mulai, pertama, saya ingin menyambut teman-teman kita dari media. Sekarang, Anda mungkin muak melihat saya. Lagi pula, sayalah yang mewakili Hairui di setiap konferensi pers tidak peduli besar atau kecil. Tapi, saya tidak punya pilihan, siapa yang menyuruh saya untuk menjadi sangat tampan. Para wartawan tertawa. Oke, mari kembali ke fokus utama dan mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik untuk melihat layar proyektor besar di belakangnya. Namun tiba-tiba, terjadi keributan di sekitar pintu aula, Kuan Ye muncul dari kerumunan mengenakan jas hitam dan kacamata biru. Bagaimana kamu bisa memulai tanpa aku? Fang Yu memandang Kuan Ye sambil menyeringai, selamat datang, Presiden Kuan. Apakah aku satu-satunya yang cukup berani untuk datang? Di mana Tang Ning dan Presiden Moku yang berharga? Kuan Ye tersenyum memprovokasi. Fang Yu tiba-tiba tersenyum, berdiri tegak dan menjawab, Tang Ning kami berkata dia muak melihatmu. Adapun Presiden kita, dia tidak perlu meninggalkan semua pekerjaannya dan membuang waktunya untuk ahli waris yang manja. Saat Fang Yu mengucapkan kata-kata ini, nadanya tidak ramah, melepaskan kemarahan yang kuat yang dia sembunyikan di dalam dirinya. Tentu saja, dia juga meminta pertanggungjawaban Kuan Ye karena mencegahnya mengantar Huo Jingjing ke bandara. Apa katamu? Sebagai pewaris manja, Kuan Ye tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jadi, dia juga melepaskan amarahnya. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah aku katakan kepadamu dapat dianggap sopan. Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa Tang Ning dan aku sedang menjalin hubungan. Fang Yu tidak mau repot-repot melihat Kuan Ye. Dia langsung mengarahkan remote ke layar di belakangnya dan mulai memberikan bukti.